kawan pajak semua, jumpa lagi bersama saya, si co-host magang dengan spesifikasi mahir, Opet, dalam paling podcast, Pajak Linggo Podcast, emang boleh se-podcast itu. Ya, pada episode 1537 ini, kita telah kedatangan dua orang bintang tamu. Nah, ini perlu saya informasikan Pak ya, ini episode kita yang ke-1300 berapa? 1537. Iya, jadi udah mau nyamain tukang bubur naik haji ya Bang. Iya, sebut merek. Ini nanti tayangnya 2030. Kita memang syutingnya hari ini. Nanti ketika tayang, orang-orangnya udah nggak ada. Baik, kita kedatangan dua orang tamu. Dua orang tamu ini adalah penguasa Musirawas, teman-teman semua ya, kawan pajak di Lubuk Linggau dan Musirawas serta Muratara. Siapakah mereka? Nah, kita langsung aja perkenalkan. Silakan, tamu saya yang pertama siapa Pak? Perkenalkan diri dulu boleh. Panggilnya gimana nih? Kalau nyapanya gimana? Kawan biasanya? pajak dong. Oh, kawan pajak. Iya. Selamat sore, kawan pajak di Lubuk Linggau. Ini kan syutingnya pagi. Oh, pagi ya? Sorry, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya bercanda doang. Oke, selamat pagi kawan pajak Lubuk Linggau. Saya Sony Muraya, Kepala KP 2KP Tugu Mulyo. Cukup? Satu lagi, silakan. Halo kawan pajak, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Tergantung kapan kawan pajak menyesuaikan menonton. Perkenalkan, nama saya Lutfi Hidayat. Saya adalah pelaksana yang bertugas di KP 2KP Tugu Mulyo. Wah, nah ini kawan pajak semua ya. Mungkin kawan pajak heran ya. Selama ini mungkin kawan pajak tahu ya namanya kantor pajak itu adalah KPP, Kantor Pelayanan Pajak. Nah, kenapa hari ini kita mengundang dua orang bintang tamu dari KP 2KP? Apa itu KP 2KP? Makanan jenis apa itu? Nah, kita tanya langsung. Apa sih Pak KP 2KP itu? KP 2KP ya. Jadi mungkin kalau bedanya KPP sama KP 2KP, kalau KPP kan K-nya 1, P-nya 2. Wah. Kalau KP 2KP, K-nya 2, P-nya 3. Enggak ya? Itu aja. Sederhana sekali ya. Sederhana sekali ya. Itu sederhananya. Ini baru seriusnya. Jadi gini, kalau KP 2KP itu singkatan dari Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan. Jadi bau-baunya ada KPP-KPP-nya juga ya. Ada bau-baunya KPP juga kan. Mengapa ada bau-baunya? Memang tugas kami di sini seperti pembantu bukan pembantu ya, asisten bukan juga ya. Jadi mungkin gambarannya kalau kawan pajak gambarin itu kalau misalkan di bank kita kan ada kantor cabang utama, Unit kantor ini cabang ya. pembantu, Panjangan atau bahkan tangan. kalau BRI itu malah ada unitnya. Nah, kita sebagai KCP-nya lah istilahnya lah ya. Kalau Ya. KCU-nya adalah KCU-nya adalah KP KPP. Bau-Bau. Nah, KP 2KP, Bau-Bau. KP Pratama Lubuk Linggau. Kaget saya. Saya pikir saya mutasi. Sorry masih ke bawah, maaf Ya, masih ke bawah. saya kaget. Masih ke bawah Linggau. Nah, KCP-nya ini KP 2KP Bau-Bau. Bau-bau ya Pak. Lubuk Linggau dong. KP 2KP-nya tuh KP kumpul. 2KP Tugu Mulyo. Saya kaget lagi saya. Enggak apa-apa. Lu santai aja Pak. Enggak apa-apa. Tuh. Oke, Oh, jadi sebenarnya apakah tugas dan fungsinya sama aja dengan KPP, termasuk layanan-layanannya juga sama atau bagaimana Pak? Oke, kalau yang diatur di dalam PMK 210 tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja unit instansi vertikal di Direktorat Jenderal Pajak, di situ disebutkan bahwa KP 2KP atau Kantor Pelayanan Penyuluhan Konsultasi Perpajakan itu adalah instansi vertikal DJP yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala KPP pertama, dan dia dipimpin oleh seorang Kepala KPP seperti itu. Kepala KP 2KP ya. Kepala KP 2KP. Oh gitu. Kalau di Lubuk Linggau ini sendiri kan KPP Pratamanya ini kan ada wilayah kerjanya ada di 3 wilayah ya. Yaitu Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musirawas, dan Kabupaten Musirawas Utara. Nah, karena setahu saya nih KP 2KP tadi kan dari Tugu Mulyo ya. Iya. Berarti kan Musirawas tuh. Apakah di Muratara juga ada KP 2KP-nya atau bagaimana nih? Mas Lutfi mungkin mau jawab sih. Untuk kalau wilayahnya itu kita kantornya fisiknya itu adanya cuma di Musirawas.
Tapi melayaninya untuk yang wajib pajak di wilayah Musirawas Utara juga bisa tuh ke tempat kita untuk mengakses. Justru memudahkan kan, malah lebih dekat daripada ke KPP yang di Lubuk Linggau, yang di Kayu Ara. Atau misalnya kalau teman-teman kita yang di Lubuk Linggau tapi rumahnya misalkan di arah-arah Pemam, boleh dong kalau mau lebih dekat ke sana, boleh aja. Memang kalau secara jarak sih lebih deketan ke KP2 KP Tugu Mulyo ya daripada ke KPP, karena kan wilayah mereka kan mau mendekati Perbatasan, ya, perbatasan antara selatan ya itu ya kalau nggak salah dengan Musirawas. Jadi mungkin kalau mau ke KP2 KP Tugu Mulyo bisa juga tuh. Boleh aja ya. Mengakses layanan di situ. Artinya enggak, KP2 KP Tugu Mulyo tidak membatasi ini hanya untuk Musirawas dan Muratala, enggak juga. Ya. Boleh juga dari yang Lubuk Linggau. Nah, Nick, tadi kan kalau nggak salah Pak Sony menjelaskan bahwa ini KP2 KP ini itu ada di bawah KPP. Nah, safe nggak kalau saya bilang semua KPP harusnya punya dong KP2 KP? Jadi salah satu pertimbangan kenapa dibentuk KP2 KP ya, tentunya faktor utama adalah demografi ya, kondisi demografi atau mungkin bisa dikatakan coverage area ya. Jadi kemana dalam sebuah kantor pelayanan pajak itu bisa jadi areanya dia bisa dihandle hanya untuk satu KPP saja itu sudah cukup seperti itu. Tapi ada beberapa KPP yang mungkin coverage areanya itu sangat luas. Bang Opet tahu apa di sana? Saya bebas Pak, dibantu BIM juga boleh. Aduh, jangan. Itu ya. Jadi kalau suatu unit instansi vertikal itu dia perlu KP2 KP atau tidak, itu tentunya ini pertimbangan dari pusat ya. Itu pusat akan melihat apakah wilayah kerja yang diaku oleh unit vertikal atau KPP Pratama tersebut itu sudah cukup atau dia membutuhkan KP2 KP. Sehingga in fact kalau kita lihat di jumlah seluruh KP2 KP yang ada PMK 210/2017 itu ada satu KPP yang nggak ada KP2 KP. Oh, ada ya. Ada juga satu KPP yang punya satu KPP yang punya satu KP2 KP. Dan ada juga satu KPP yang punya lebih dari satu KP2 KP. Saya tahu tuh. Jadi di Ambon tuh. Nah, di Ambon tuh ada ya. Kalau di Ambon tuh ada satu KPP tuh ada 5 sampai 6 KP2 KP. Iya. Oh, mungkin karena wilayahnya jauh-jauh. Wilayahnya sangat jauh. Harus nyebrang laut juga gitu ya. Lihat dari dari 50 ya masing-masing satu-satu. Geografisnya berarti. Itu geografis. Mas Lutfi di sana juga tuh. Jangan sampai. Gimana? Jangan dulu lah. Samping itu juga di samping coverage ini ya, coverage area untuk jangkauan pelayanan, salah satu pertimbangan suatu wilayah itu perlu dibentuk KP2 KP adalah adanya potensi wajib pajak di daerah situ, Bang Opet. Makanya kalau di sini dilihat, di sini kan sebenarnya ada 3 wilayah ya. Tuh Linggau ini kan ada Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musirawas sama Kabupaten Musirawas Utara. Kalau misalkan memang ini kan satu KPP tuh 2 KP ya, KP2 KP Tugu Mulyo di Musirawas sama di Musirawas Utara. Kenapa jadi satu? Ya mungkin pertimbangannya adalah dari potensi pajaknya sendiri ya. Potensi pajak ini memang perlu hanya dibuat satu KPP sama satu KP2 KP saja. Demikian juga dengan untuk unit-unit KPP di wilayah-wilayah lain. Intinya salah 2 pertimbangannya itu tadi, Pak Opet. Wilayah sama potensi. Maksudnya namanya udah cukup. Berarti ini kalau di kayak misalnya ini saya sekedar ini aja Pak ya, curious aja sih. Curious, gokil nggak sih? Apa tuh artinya? Curious George. Penasaran. Berarti kayak misalnya di Jakarta mungkin nggak ada KP2 KP ya? Iya, kalau di Jakarta nggak ada. Di Jakarta ada satu KP2 KP. Pulau Seribu ya? Iya. Oh, Kepulauan. Iya, Pulau Seribu deh ada. Iya, karena kan setahu kita kan setiap kecamatan tuh malah satu KPP ya. Iya. Karena banyak kan penduduknya dan potensi pajak. Oh, 10.000. Satu-satunya KP2 KP. Yang ada di Jakarta. Tadi kalau contohnya yang kata Pak Sony tadi, KPP dengan lebih dari satu KP2 KP itu contohnya Bangka ya. KPP Bangka itu ada Muntok, Topo Ali sama Sumailiat ya. 3. 3. Satu lagi apa?
Koba. Iya. Iya, 4 malah Pak. Itu enak tuh mie-nya. Kenapa jadi ke sana? Ya. Oke aja lah. Bismillah lah kita ya, Pak Termisi. Nah, Pak, kan kalau yang seperti kita ketahui ya, di KPP itu kan ada pembagian wilayah ya. Jadi kayak Lubuk Linggau kan itu wilayah di Lubuk Linggau, Musirawas, Sulawesi Utara. KPP lain ada wilayah-wilayah lain. Nah, di KP2KP, apakah juga ada pembagian wilayah seperti itu? Di KP2KP mungkin sebelum itu ini ya kami perlu jelaskan dulu ya tadi bahwa di KP2KP itu kan semua pelayanan semua pelayanan pokok yang ada di KPP itu bisa dilihat di KP2KP. Kan tadi kan di awal Bang Mepet sampaikan ya kalau misalkan mau orang Lubuk Linggau, mau orang Sulawesi Utara atau Utara, dimanapun alamatnya, mana yang lebih dekat nih? Boleh aja KPP ya. atau KP2KP silakan. Jadi intinya untuk pelayanan pokok seperti kayak daftaran PWP, kemudian apa lagi ya? Cetak kartu, Lapor SPT, SPT. SPT ya seperti itu ya. Intinya untuk pelayanan pokok silakan boleh beli di KP2KP atau ke KPP. Kalau untuk bagian wilayah ya, kalau untuk bagian wilayah sih kami intinya di KP2KP ini kan kami memang difokuskan untuk melayani wajib pajak yang membutuhkan pelayanan pajak di wilayah Musirawas maupun Musirawas Utara. Walaupun tidak kemungkinan karena di sini kan ada daerah-daerah perbatasan juga ya. Kalau teman-teman di Lubuk Linggau, kawan-kawan pajak di Lubuk Linggau, kalau misalkan lebih dekat ke Tugu Mulyo silakan memanfaatkan atau meminta pelayanan perpajakan di unit kami. Ya, soalnya kan gini, Pak Sony ya, selama ini kan mungkin kawan pajak semua yang ada di daerah Lubuk Linggau, tapi yang perbatasannya Musirawas tuh, yang misalnya kayak Temam, kemudian kayak Tanah Priuk gitu kan. Kadang-kadang mereka suka curhat tuh, jauh banget kalau mau ke KPP. KPP-nya kan di Kayu Ara tuh, jadi kayak cost to cost gitu. Betul. Kayak ujung-ujung iya, gitu. di sini dekat perbatasan Bengkulu, sementara di sana jauh sekali kan, hampir 1 jam bisa kali katanya kalau dia naik motor ya. Kalau jalan kaki 2 hari gitu. Jadi sebenarnya boleh aja kalau mau ke KP2KP ya. Boleh. Itu teman-teman kawan pajak semua itu hanya layanan-layanan yang sifatnya pokok saja ya. Iya. Jadi kalau mau ketemu AR tetap harus ke sini karena kan AR tidak ada di KP2KP. Iya, betul. Kalau mau PBK di KPP. Kalau mau non efektif di KPP juga. Kalau mau ketemu Pak Sony ya boleh. KP2KP. Selfie. Ya, kemudian juga mungkin kalau melihat dari pengertian kepanjangan namanya KP2KP itu berarti juga ada penyuluhan ya Pak ya. Nah, berarti apakah penyuluhan juga termasuk fungsi dari KP2KP itu? Betul. Nah, gimana tuh? Boleh dielaborasi lagi Pak? Dijelaskan lebih lanjut. Jadi di sini kan KP2KP ini sebagai unit yang mensupport wilayah tugas dan fungsi KPP, terutama di bidang layanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan. Kalau yang di bidang pelayanan sama di konsultasi perpajakan kan sudah kita siapkan ya, karena kalau di KPP itu ada TPT, di KP2KP juga ada TPT-nya. Jam layanannya sama juga, jam 8 sampai jam 4 sore. Stop yang tidak ada istirahat seperti itu. Nah, untuk penyuluhan pun kami di sini juga mensupport ya, kami mensupport kegiatan pelayanan di 3 level penyuluhan yang dilakukan KPP, kami juga melakukan, terutama yang berfokus di wilayah-wilayah di Kabupaten Musirawas Utara ya, seperti ya, tentunya yang belum terjamah atau tersentuh oleh KPP. Kalau penyuluhan itu kan ada 3 level ya. Level pertama kan level dasar itu untuk inklusi. Nah, mungkin Bapak kalau inklusi itu kan kita menanamkan kesadaran perpajakan sejak dini. Sasarannya apa nih? Siswa SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi ya. Mulai teks khusus school sampai teks khusus kampus. Nah, itu juga kami lakukan di sini sama. Jadi kalau misalkan di komputer dan pajak tertutur, kami juga mengatakan. Kalau ada TGTS kami juga ya. Bedanya kalau mungkin pelaksanaannya aja Pak ya. Kalau misalkan di Musirawas kita ke kampus-kampus yang wilayah kerja itu dekat di wilayah kita gitu, atau mungkin ke text go to school nih, misal ke sekolah-sekolah yang jaraknya mungkin terlalu jauh ya Pak ya dari KPP, sehingga kan
penyuluhannya lebih baik dilakukan oleh kita aja Pak, karena kan wilayahnya kan dekat dengan kantor kita juga gitu. Iya, benar sekali. Untuk inklusi. Dan yang kedua, untuk sosialisasi umum ya, kita memberikan pemahaman dan pengetahuan perpajakan kepada wajib pajak, lapor SPT, apalagi ya, Kewajiban bayar. lapor SPT, kemudian pembayaran ya, perhitungan pajak seperti apa. Nah, itu juga kami juga lakukan. Sama seperti yang dilakukan oleh KPP, seperti itu. Dan level ketiga, sampai perubahan perilaku ya, kami juga melakukan himbauan ya, kami juga mengimbau, mensosialisasikan kepada wajib-wajib pajak yang berada di sekitar Musirawas dan Moratara yang belum bayar pajak ya, kami juga upayakan untuk bisa melakukan perubahan perilaku, baik perubahan perilaku bayar dari yang semula belum jadi bayar dan perubahan perilaku lapor. Dari yang sebelumnya lapor jadi lapor, begitu Pak. Termasuk yang mungkin belum punya NPWP ya Pak ya, misalkan pelaku usaha atau mungkin karyawan yang belum punya NPWP tapi sudah bekerja, tapi kita juga tetap himbau itu Pak ya untuk mereka daftar NPWP juga. Betul sekali. Kita kan ada kegiatan KPDL juga tuh. Iya. Ya, kegiatan penyusuran kegiatan penelitian data lapangan atau pengumpulan data lapangan. Ya. Seperti itu. Itu salah satu kegiatannya ini. Kami door gitu Pak. Canvassing lah, mungkin biar keren ya. Canvassing. Canvassing. Begitu Bang Ope. Kemudian kan kayak tadi kan Bapak juga bilang bahwa ada tadi dalam penyuluhan itu ada 3 sasaran ya, yaitu ada 3 kategori ya, 1, 2, 3 tadi. Nah, berarti kalau di KPP ya Pak ya, di KPP kan itu kita punya aula untuk mengadakan kegiatan-kegiatan. Kalau di KP2KP apakah pernah mengadakan kegiatan-kegiatan penyuluhan di situ atau biasanya ngikut ke KPP atau sebab gini, beberapa wajib pajak itu pernah tuh mereka mau minta penyuluhan atau apa, tapi mungkin kendalanya mereka tidak bisa menyediakan tempat. Kemudian juga kalau mau diminta, di KPP aja, jauh katanya. Nah, apakah di KP2KP kita bisa tuh mengadakan kayak kelas pajak atau apa gitu? Nah, ini narsumnya nih salah satu. Udah terlihat ya, wajah-wajah kaum pembelajar gitu. Seperti itu ya. Jadi kalau di Januari Maret itu kan masa kredit-kreditnya WP. Iya betul. Kredit tahunan ya. Tentunya wajib pajak di sini kan memiliki level pemahaman yang berbeda-beda ya tentang pelaporan SPT. Nah, untuk mensikapi itu, untuk mengatasi hal tersebut, kami secara reguler ya juga mengadakan kelas pajak seperti itu. Kelas pajak yang kami peruntukkan kepada setiap wajib pajak yang memang membutuhkan membutuhkan asistensi, membutuhkan bantuan untuk pelaporan SPT. Berarti bahkan di kantor kita tuh ada ruangannya Pak ya buat kelas pajak itu. Jadi kan bisa ngumpulin masanya di situ. Nanti kita berikan penyuluhannya juga di situ juga Pak ya. Gitu. Pak, ini berarti kan kawan pajak semua nih yang kalau memang ingin minta diberikan sosialisasi atau kelas pajak, sebenarnya jangan ragu-ragu. Iya. Kalau selama ini wah KPP jauh, bisa nih di KP2KP Tugu Mulyo ya. Bisa. Nah, ngomong-ngomong Pak, untuk melaksanakan pelayanan yang efektif menyangkut wajib pajak ini dalam berapa tahun terakhir ini apa nih inovasi-inovasi atau kegiatan apa yang sudah dilakukan oleh KP2KP? Betul sekali ya. Mungkin untuk basic ya, setiap kegiatan kita pelayanan maupun penyuluhan, kita kan selalu melakukan melakukan perbaikan pelayanan. Pastinya seperti itu. Dalam melakukan perbaikan pelayanan, tentunya kami berupaya untuk yang pertama pasti kami akan melakukan pemetaan permasalahan di wajib pajak. Mungkin kalau misalkan di Musirawas ini apa sih yang kurang, pemahaman apa yang kurang dari para wajib pajak tersebut. Kalau wajib pajak biasa mungkin mereka untuk lapor SPT. Kalau untuk ini yang nggak boleh terlupakan juga nih, satker, terus BPKAD dinas itu biasanya atau desa. Kalau dinasnya biasanya mungkin terkait PPh ini ya, potong pungut, termasuk pelaporannya SPT pasal 21 atau yang lagi ngetren-ngetrennya nih EBOPOT, unifikasi seperti itu. Kalau di desa mungkin di dana desa itu. Langkah lain juga kami juga secara intensif, secara reguler, secara periodik juga melakukan koordinasi dengan para pejabat di wilayah Kabupaten Musirawas dan Musirawas Utara ya, mungkin dengan perangkatnya terutama ya pasti dengan perangkat ya, perangkat kabupaten maupun perangkat kecamatan dan desa, serta satker seperti BPKAD dan unit-unit instansi vertikal yang ada di wilayah tersebut.
Seperti itu, Mas. Mas Lutfi mau tambahkan lagi kan? Tambahan kayak inspektorat mungkin ya juga kan kita kadang ke sosialisasi juga maksudnya. Jadi ya itu aja paling tambahan. Satu lagi di sela-sela canvassing kami juga mungkin kami juga akan menanyakan kepada wajib pajak nih perbaikan apa yang perlu dilakukan oleh KP2KP itu maksud dengan KPP dalam bentuk survei ini ya survei Sini, kepuasan. Ada Pak. Linknya ada di sini atau? Oh linknya ya. Oh iya. Link apa ini? Link surveinya kamu ada di sini. Oh link surveinya ya. Oke. Susah. Link surveinya bisa ke sini nanti ya. Bisa. Oh di atas Pak. Pindahin Pak. Untuk link surveinya bisa melihat ke sini ya. Link surveinya jadi satu sama KPP mungkin. Tapi untuk ini perbaikannya kami lakukan tentunya selaras ya, sinergis dengan ya KPP seperti itu. Ini keren nih teman-teman. Jangan lupa ya kalau pajak semua diisi link survei kepuasannya. Nah ini kalau bicara soal link survei kepuasan Pak, ini pada episode yang pertama dulu 1530 episode yang lalu. Itu kita pernah dengan Pak Nugi itu membahasnya masalah ZIWBK. Nah, apakah KP2KP ini juga sedang mengupayakan ZIWBK juga? Karena KPP kita ini sedang mengupayakan itu kan katanya. Oke, tentu dong Bang Opet. Jadi kalau ZIWBK KPP di sini kan dari KP2KP kan juga harus memberikan support secara penuh ya. Tentunya di subtim-subtimnya. Kalau misalkan kalau di kami kan mungkin kalau lebih ke layanan, mungkin di sini di subtim kami banyak support di subtim ini ya peningkatan layanan publik menjadi bagian dari KPP. Betul sekali. Jadi kalau di KPP itu mereka selalu improve, selalu perbaikan di mungkin sarana prasarana termasuk dengan media pelayanan penyuluhan baik secara offline maupun secara online ya melalui media sosial. Nah, kami dari KP2KP juga ini ya secara penuh ya full support lah untuk teman-teman di KPP dalam meraih ZIWBK seperti itu. Sama lah berarti teman-teman kawan pajak semua ya dengan KPP bantu kami dengan tidak memberikan imbalan kepada pegawai kami baik di KPP maupun di KP2KP dalam bentuk apapun. Itu wajib ya, itu. Integritas harga mati. Karena seluruh layanan kita baik di KPP maupun KP2KP gratis. Ya. Jadi kalau ada yang bilang tuh kan saya bikin NPWP di KP2KP diminta duit, bohong itu. KP2KP mana nih? Ya guys. Ternyata bukan KP2KP. Apa dong? PK2PK. Aduh, saya sudah jadi bapak-bapak ya. Aneh sekali ya. Sungguh aneh. Oke, Pak. Jadi gini, kalau misalnya kalau sampai batuk temen kita ya, saking lucunya jok saya tadi. Sampai bengek ya. Jadi kalau misalnya Pak, kawan pajak ada yang mau minta diberikan penyuluhan atau sosialisasi, itu kemana tuh menghubunginya? Apakah datang langsung ataukah ada nomor yang bisa dihubungi atau misalnya media sosial sendiri ada kah atau gabung sama KPP media sosialnya? Media sosial kita ada sendiri. Wah, di mana ya Pak? Instagram ya. Di Instagram mungkin bisa diakses di sini ya Instagram kita. Terus ada juga Twitter. Jangan lupa follow ya nanti ya. Jangan lupa follow. Instagram, Twitter gitu. Oh iya. Di Instagram, terus ada Twitter di sini. Terus Facebook di sini. Sama nomor WA kita mungkin bisa tampilin di sini ya. Jangan lupa follow ya kawan pajak. Jangan lupa di follow ya guys. Mendapatkan informasi yang paling aktual, betul. Informasi yang paling update ya. Iya. Ya tentang informasi seputar perpajakan. Mantap sekali. Nah itu kalau yang medsos. Kalau alamatnya langsung nih, kalau wajib pajak kawan pajak semua mau datang langsung, mungkin pengen ketemu Mas Lutfi atau di sana kabarnya ada yang lebih ganteng lagi ya Mas Umoy. Oh iya ada tuh kandidat. Itu di mana sih lokasi KP2KP itu tepatnya? Alamat KP2KP tepatnya ada di Jalan Jenderal Sudirman, Dusun 2, Kelurahan F. Trikoyo, Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas. Patokannya apa? Patokannya Indomaret. Bebek Sigit. Kejauhan itu Bebek Sigit kejauhan. Patokannya ya. Perpustakaan daerah yang baru. Perpustakaan daerah yang baru. Perpustakaan daerah Kabupaten Musirawas. Perpustakaan daerah terus Indomaret sampingnya. Catat ya kawan pajak. Di sana nanti bisa ketemu Pak Sony, Mas Lutfi, Bang Umoy,
Kak Maesa, sama Kak Fatih. sama Kak Fatin. Iya, Bang Alex saha. Iya, aneh. Oh iya. Boleh ya. Nama malamnya itu. Dijelasin. Saya sudah berusaha menenangkan teman loh. Kuyon aja ya kawan pajak ya, biasa lah. Canda. Ya. Wah lucu ya pas ada bercanda gitu ya. Gitu. Langsung ya. Jangan diremix. Siap. Nanti dipotongin nanti. Tapi 7 kali. Oke, ada lagi Pak yang mau ditambahkan sebelum kita close podcast kita pada kali ini? Oke, closing gitu ya. Boleh. Closing dari kami buat kawan pajak yang berada di wilayah Musirawas dan sekitarnya tuh mungkin di lebih ini ya daerah Tugumulyo dan sekitarnya di daerah Musirawas atau Musirawas Utara. Buat kawan pajak yang ingin mendapatkan pelayanan perpajakan ya silakan datang ke KP2KP. Jadi boleh ke KPP, boleh juga KP2KP. Ingat jam layanan kami sama dengan KPP setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4 tanpa istirahat. Ya. Dan jangan lupa guys, kawan pajak follow sosial media kami untuk mendapatkan informasi-informasi yang paling update. Kalau kuis ada nggak giveaway-nya? Sedang disusun. Tergantung budget. Sedang disusun ya. Mudah-mudahan nanti ada ya Bang Moped ya. Mudah-mudahan nanti ada. Oke. Mungkin selama ini bukan nggak mau ya, cuman memang nggak ada waktunya ya. Iya, nggak ada waktunya. Jadi dari Senin sampai Jumat itu selalu buka, kalau tutup berarti itu Sabtu. Atau tanggal merah. Oh sama ini tambah apa? Dan ingat-ingat juga kalau pelayanan kita tuh gratis ya. Gratis, Tanpa biaya sepeser pun. Jadi kalau ada pungutan jangan dikasih ke kita ataupun jangan memberi ke kita juga gitu. Ya, Jadi gratis. kalau wah kami ikhlas Pak, kasih ke anak yatim. Ya, itu lebih berkah. lebih ya, berkah, maksudnya. nggak usah ke kita ya. Malah kadang-kadang dapat hadiah dari kita kan lain. Oh iya. Waktunya. Waktunya bukan gini ya waktunya. Kayak canda ya kan Canda. Bercanda kita ya. Baik, oke, ada lagi? Habis? Cukup. Oke, kita close saja kali ya. Baik, kawan pajak semua, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan komen. Bagikan ke semua akun sosial media kalian. Dan sampai ketemu lagi di Paling Podcast. Pajak Linggo Podcast. Emang